Astaga. 154. Clara wanita simpanan season I. Astaga. Aku kan hanya bercanda. Mengapa dia menganggapnya serius? Gumam Bram. Bram bergegas menyusul Clara. Dia benar-benar tak menyangka Clara akan marah padanya. Clara bahkan tak merespon ketika Bram terus memanggilnya. Bram berlari dengan cepat. Langkah Clara benar-benar terlalu cepat. Jika saja Clara memakai heels mungkin takkan berjalan secepat itu. Bram bahkan kesulitan mengimbangi langkah Clara yang semakin menjauhinya. Clara, kenapa kamu marah? Aku kan hanya bercanda. Ucap Bram. Clara menghentikan langkahnya. Sontak Bram pun menghentikan langkahnya. Jarak keduanya cukup jauh beberapa langkah. Clara berbalik dan melihat Bram. Apa maksudmu? Tanya Clara penuh selidik. Bram bergegas mendekati Clara. Dia memegang kedua bahu Clara dan menatap Clara dengan dalam. Aku bercanda. Aku mengatakannya hanya ingin menjahilimu. Aku tak tahu jika kamu akan marah seperti ini. Ucap Bram. Clara memicingkan tatapannya. Dia curiga Bram justru berbohong kali. Ini, aku bersumpah, ayolah. Aku tak memiliki wanita lain di belakangmu. Apa kamu pernah melihatku tak ada di rumah? Apa kamu pernah melihatku pulang terlambat ketika pulang dari kantor? Apa kamu pernah melihat gelagat aneh dalam diriku? Aku tak segila itu. Clara, apalagi? Sekarang kamu menjadi sekretarisku. Kamu tentu melihat apa saja yang kulakukan di kantor. Ucap Bram. Bram berusaha meyakinkan Clara. Jangan sampai Clara tak percaya padanya karena dirinya akan kesulitan sendiri jika Clara menjauhinya. Apalagi mendiamkannya. Clara mendekatkan wajahnya. Dia menatap Bram dengan lekat. Mencari adanya kebohongan di sana. Clara beralih melihat pipi Bram. Ada tanda bintik merah di sana. Bram pun mengerutkan dahinya. Sesaat kemudian dia menyentuh tanda merah itu dan sedikit mengusapnya. Entah mengapa dia merasakan sensasi gatal di pipinya. Apa itu gatal? Tanya Clara. Bram pun mengangguk. Tadi. Ada nyamuk di pipimu. Karena itu. Aku memukul pipimu karena ingin memukul nyamuk itu. Ucap Clara. Bram terperangah. Benarkah apa yang Clara katakan? Apa Clara tak benar-benar marah padanya? Pikir Bram. Apa maksudmu? Tanya Bram. Iya. Tadi ada nyamuk yang hinggap di pipimu. Aku memukul nyamuk itu. Sepertinya. Nyamuk itu sudah terlanjur menggigit pipimu. Karena itu kamu merasa gatal. Ucap Clara. Sungguh keberuntungan ada di pihak Clara. Clara justru merasa beruntung dengan adanya bintik merah di pipi Bram. Astaga. Jadi, kamu bukan marah padaku? Tanya Bram terkejut. Tidak. Aku percaya kamu hanya bercanda. Sudah kukatakan. Aku memukul nyamuk, bukan sengaja menamparmu. Ucap Clara. Ya ampun. Ini gila. Apa ia memukul nyamuk harus sekeras itu? Kamu juga mengatakan brengsek tadi. Apa maksudnya tadi? Aku benar-benar tak habis pikir. Ucap Bram bingung. Ya, nyamuk itu brengsek karena telah mencium pipi suamiku. Ucap Clara seraya memasang ekspresi kesal. Bram menghela napas kasar. Dia benar-benar terkejut mendengar apa yang Clara katakan. Rasanya benar-benar tak masuk akal. Lagi pula, apa iya di kota Paris ada nyamuk? Pikir Bram. Bram menatap Clara dengan dalam. Mungkinkah Clara berbalik ingin menjahilinya? Pikirnya. Clara pun terkekeh. Maafkan aku. Apa masih sakit? Tanya Clara seraya mengusap pipi Bram. Bram pun menatap Clara dengan malas. Dia berlalu melewati Clara dan melangkah lebih dulu meninggalkan Clara. Hei, Bram. Panggil Clara. Bram tak menyahut. Dan tak menghentikan langkahnya. Clara benar-benar keterlaluan. Pikirnya. Dia merasa tak terima dengan alasan Clara. Mana ada memukul nyamuk sampai sekeras itu hingga pipinya terasa perih. Sudah jelas tamparan itu seperti disertai kemarahan. Bram menyentuh pipinya. Dia membuka mulutnya dan mengernyit. Sakit sekali. Untung dia istriku. Jadi aku tak tega membalasnya. Jika saja orang lain. Sudah habis di tanganku. Beraninya menamparku di depan umum. Gerutu Bram.
Bram tersentak ketika seseorang menyentuh tangannya. Dia lantas menghentikan langkahnya dan melihat Clara tengah memegang tangannya. Aku tak sengaja menamparmu. Sungguh. Ucap Clara bohong. Ya. Nyatanya Clara memang sempat marah dan menamparkan wajah Bram. Hanya saja, dia enggan mengakui kesalahannya karena sudah salah paham mengartikan candaan Bram. Dia pun tak mengerti bisa langsung menamparkan Bram, padahal dia sendiri yakin Bram tak mungkin berpaling darinya. Bram bahkan tergila-gila padanya. Kebetulan sekali di pipi Bram memang ada tanda merah. Entah apa penyebabnya. Tetapi Clara tak benar-benar melihat nyamuk di pipi Bram. Dia memang benar-benar menamparkan Bram karena marah. Sebelumnya Bram mengatakan bahwa Bram memiliki wanita idaman lain. Namun, setelah mendengar pengakuan Bram, Clara menjadi merasa bersalah, tetapi tetap saja dia enggan mengakui kesalahannya karena telah menamparkan wajah Bram. Clara mendekati Bram. Dia mengusap lembut pipi Bram. Maaf. Lirih Clara seraya memasang wajah sedih. Bram menghela napas. Apa-apaan istrinya itu? Benar-benar seperti anak kecil saja memasang wajah seperti itu. Bram memeluk pinggang Clara. Sudahlah. Aku senang kamu cemburu pada nyamuk. Hanya saja. Lain kali cemburulah pada hal yang lebih masuk akal. Agar orang waras mengerti alasanmu. Ucap Bram. Clara pun terkekeh. Entah mengapa. Dia justru merasa lucu mendengar ucapan Bram. Bukannya justru marah. Mereka pun melanjutkan langkah kaki mereka dengan Bram yang tetap memeluk pinggang Clara. Begitupun dengan Clara yang juga memeluk Bram. Apa yang kamu ingin lakukan sekarang? Tanya Bram. Clara tampak berpikir sesaat. Mencari sesuatu untuk Bril. Bagaimana? Tanya Clara. Baiklah. Ucap Bram. Bram dan Clara pergi menuju butik yang khusus menjual pakaian serta barang-barang khusus anak-anak. Lengkap sekali di sana, bahkan ada sepatu dan aksesoris sekaligus dalam satu butik. Begitu memasuki butik tersebut, Clara begitu antusias mengambil beberapa barang yang dia lihat lucu jika dipakai Bril. Anaknya itu akan semakin menggemaskan jika memakai barang-barang yang sudah dia pilihkan. Banyak sekali tas belanjaan di tangan Clara. Membuat dirinya kesulitan dan mengalihkan tas itu pada Bram. Tak sampai di situ. Clara pun masih memilih yang lain. Selesai memilih barang-barang untuk Bril, Clara menghentikan langkahnya sebelum sampai di depan kasir. Clara berbalik dan melihat Bram. Apa uangmu masih banyak? Tanya Clara. Kenapa? Tanya Bram bingung. Semua ini menghabiskan banyak uang. Apa uangmu akan habis setelah ini? Tanya Clara. Bram tersenyum. Dia menghela napas. Biarkan saja habis. Lagi pula, uang itu dibelikan untuk hal yang tak mubazir. Ucap Bram. Bukan begitu. Setelah ini, aku masih ingin membeli tas. Ucap Clara seraya memasang wajah memelas. Bram pun tersenyum. Terserah kamu saja. Kita ke sini untuk bersenang-senang bukan? Aku tak peduli dengan uang. Ucap Bram. Clara pun tersenyum penuh antusias. Suaminya itu memang tak pernah berubah. Selalu royal, Kap. Bram mengerutkan dahinya ketika tiba-tiba saja Clara mengecup pipinya. Thanks, Bram. Aku akan membeli banyak tas hari ini. Aku akan menghabiskan uangmu. Ucap Clara kemudian mengerlingkan mata kanannya. Bram pun tersenyum. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Clara. Anggap saja itu hadiah untuk pertunjukanmu semalam. Bisik Bram. Pipi Clara memanas mendengar bisikan Bram. Semalam dia merasa begitu percaya diri. Tetapi ketika mengingat kembali kejadian semalam, Clara justru merasa malu. Bram pun memeluk pinggang Clara. Dia kembali berbisik di telinga Clara. Berikan aku hadiah lagi nanti malam. Ucap Bram kemudian mengecup telinga Clara. Clara pun menajamkan tatapannya. Tubuhnya memanas mendapatkan kecupan di telinganya. Jangan sampai dia bergairah di tempat terbuka seperti itu. Bisa gawat pikirnya. Bahkan miliknya terasa lembab hanya karena kecupan sekilas Bram. Membuatnya merasa tak nyaman. Bram hanya tersenyum seraya menggigit bibir bawahnya. Dia melewati Clara dan pergi lebih dulu menuju kasir.
Setelah itu, Clara pun menyusul Bram menuju kasir. Selesai membayar, Clara dan Bram pergi dari butik tersebut. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam makan siang. Mereka pun pergi menuju sebuah restoran. Mereka memilih duduk di area outdoor, tepatnya di tepi jalanan. Mereka ingin menikmati udara di sana seraya menikmati makan siang. Kota itu tampak ramai tetapi jarang sekali kendaraan yang lewat, tak seperti Jakarta, di mana jalanan akan selalu padat dengan kendaraan. Bram dan Clara pun menikmati makan siang masing-masing seraya menikmati udara di sana meski cukup terik. Clara sendiri kali ini justru tak takut kulitnya terbakar. Dia benar-benar menikmati hari ini. Waktu berlalu. Bram dan Clara sudah selesai makan siang. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan. Jalan yang ditempuh sudah cukup jauh dari hotel tempat keduanya menginap. Sudah jelas ketika kembali ke hotel nanti Bram dan Clara takkan sanggup berjalan kaki. Bram pun sudah berniat akan pulang dengan naik kendaraan saja. Dia berjalan kaki hanya karena mengikuti keinginan Clara. Jika tidak, dia enggan melakukannya. Bukannya tak mampu untuk menyewa kendaraan satu hari saja untuk menemaninya mengelilingi kota Paris. Hanya saja, permintaan Clara lah yang Bram ikuti. Clara dan Bram memasuki sebuah butik yang dikhususkan menjual tas dengan merek branded, di mana merek tersebut sudah terkenal bahkan di seluruh dunia. Harga dan kualitasnya tak diragukan lagi. Clara menarik tangan Bram dan keduanya memasuki butik tersebut. Mata Clara berbinar melihat pemandangan tas-tas yang begitu cantik. Clara memang suka sekali dengan tas. Dia akan lebih memilih tas dibandingkan pakaian. Perihal pakaian, dia bisa membuatnya sendiri. Untuk tas dia takkan bisa membuatnya. Dia menyukai koleksi-koleksi terbaru dari beberapa merek tas branded yang menjadi favoritnya. Tak lama seorang penjaga butik menghampiri Bram dan Clara. Penjaga butik tersebut menyapa Clara dan Bram dengan ramah. Keduanya pun membalas sapaan penjaga butik tersebut. Clara menanyakan koleksi terbaru dari butik yang menjual khusus tas branded, khusus. Artinya tak ada merek branded lainnya di sana. Hanya tas-tas dari satu brand ternama yang dijual di sana. Penjaga butik mengajak Clara pada sebuah lemari etalase di sebuah ruangan khusus koleksi limited edition. Di sana, penjaga toko menunjukkan sebuah tas koleksi terbaru dan limited edition dari brand tersebut. Clara pun menyentuh tas itu. Dia melihat harga yang tertera di tas tersebut. Di terperangah, membuat Bram yang berdiri di dekatnya merasa bingung melihat ekspresi Clara. Clara baru saja menghitung nominal yang tertera di tas tersebut ke dalam rupiah. Tentu saja dia tercengang setelah menyadari harganya. Begitu mahal. Bahkan hampir mencapai 2 miliar rupiah. Kenapa? Ada apa? Apa yang kamu lihat? Tanya Bram. Clara mendekatkan bibirnya ke telinga Bram. Dia berbisik di telinga Bram. Oh, Sid, ini malah sekali. Bram, bisik Clara. Bram mengerutkan dahinya. Dia tersenyum melihat penjaga butik yang tengah tersenyum padanya. Bram melihat bandrol tas tersebut. Ini sebanding dengan kualitasnya. Kamu pasti tahu itu, ucap Bram. Clara terdiam. Yang benar saja. Wajah Bram tak terlihat terkejut melihat harga yang tertera. Lagi pula, bukankah kamu suka barang branded? Kamu pasti tahu harga untuk koleksi limited edition, bukan? Takkan banyak juga orang yang memakainya. Itu bagus, ucap Bram. Hah. Jadi, Clara terdiam menunggu jawaban Bram yang kini tampak menghela napas. Ambil saja. Aku akan membayarnya, ucap Bram. Clara pun terperangah mendengar ucapan Bram. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bagikan ke teman-teman. Semua, Zangelnuts Novel.